Salam kuat, berjumpa kembali dengan saya, Eka Nugroho. Berbicara tentang dosa, tentunya kita masing-masing sudah akrab dengan kata-kata itu. Sejak kecil, kita sering mendengar kata itu. Bahkan, kata dosa itu kadang-kadang kita gunakan sebagai bentuk menakut-nakuti teman atau untuk mengolok-olok teman. Misal, teman melakukan sebuah kesalahan kecil, kita langsung mengatakan, dosa kamu, itu berdosa loh, gak boleh yang kayak gitu, dan lain sebagainya. Tapi, apa sih dosa sesungguhnya? Dosa itu apa? Itu yang akan kita lihat, kita bahas secara singkat dalam video kali ini. Dalam pandangan Kristiani, dosa adalah perbuatan yang menyebabkan rusaknya atau terputusnya hubungan antara kita manusia dengan Allah. Karena kita manusia lebih mementingkan diri sehingga kita menjauhkan diri dari cinta kasih Allah. Selain itu, dosa juga menyebabkan putusnya atau rusaknya hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan ciptaan yang lain. Sebagai sebuah gambaran, ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, ketika Allah menciptakan manusia, semuanya dalam keadaan yang sempurna. Allah menciptakan begitu sempurna adanya. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia, Ia mengatakan kepada manusia itu, silahkan kamu tinggal di sini di Taman Eden, pergunakan semua yang ada, tetapi jangan sekali-kali kamu makan buah yang ada di tengah taman. Dalam perjalanannya, manusia karena mengikuti hawa nafsunya, karena mengikuti godaan setan, dia kemudian memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Setelah memakan buah tersebut, kemudian manusia mengetahui jati dirinya. Manusia tahu siapa dirinya, yang kemudian mengakibatkan rusaknya hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Mengapa? Karena manusia merasa takut, manusia merasa tidak pantas lagi di hadapan Allah. Selain itu, hubungan antara manusia dengan ciptaan yang lain pun menjadi rusak. Peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu menjadi gambaran terputusnya atau rusaknya hubungan manusia dengan Allah, yang kemudian diteruskan sampai pada kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi ada jarak, bahwa kita mempunyai rasa takut, rasa ketakutan, rasa ketidakpantasan di hadapan Allah. Selain itu, di dalam diri kita ada kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Mengapa terjadi? Sekali lagi, seperti yang dikatakan di awal tadi, karena kita menjauhkan diri dari cinta kasih Allah. Ketika kita menjauhkan diri dari cinta kasih Allah, maka godaan-godaan akan datang di sekeliling kita. Dan ketika kita mengikuti godaan-godaan itulah, di dalamnya kita bisa melakukan berbagai hal, melakukan berbagai macam dosa. Baik itu yang kita katakan itu disengaja atau tidak disengaja. Perbuatan-perbuatan dosa yang sudah jelas adalah setiap perbuatan yang kita lakukan, pertama-tama yang melanggar 10 perintah Allah. Itu sudah pastilah perbuatan yang kita lakukan berdosa. Perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, karena dengan jelas kita melanggar perintah Allah, menjauhkan diri kita dari cinta kasih Allah. Selain itu, banyak hal, kadang-kadang secara tidak sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Contoh sederhana saja, saat kita berkumpul bersama teman,
dalam kondisi santai, kemudian kita membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, kita lakukan secara bebas, sadar, tahu bahwa itu tidak baik untuk kita lakukan, tapi tetap kita lakukan, kita tetap membicarakan orang lain tersebut, itu pun sebuah perbuatan dosa. Sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatan dosa apabila seseorang itu melakukan perbuatannya dalam keadaan yang bebas, sadar, dan tahu. Kembali lagi kepada kisah Adam dan Hawa, ketika dia kemudian memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, dia dalam keadaan yang sadar. Dia tahu bahwa dia tidak boleh memakan buah tersebut, dan dia bebas tanpa ada paksaan dari manapun. Iblis yang datang itu hanya memberikan tawaran, tetapi yang menentukan perbuatan itu adalah manusianya, Hawa dan Adam saat itu. Adam dan Hawa saat itu. Tidak ada paksaan dari manapun, mereka dalam keadaan sadar dan tahu. Nah, perbuatan dosa semacam itu. Perbuatan kita dikatakan berdosa apabila kita melakukannya secara sadar, tahu, dan bebas. Dan perbuatan itu perbuatan yang melanggar perintah Allah. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang dilakukan secara bebas, secara sadar, dan kita tahu akhirnya akan menjadi dosa bagi diri kita. Sebagai gambaran lain, ibarat kata ada sebuah sandal yang putus talinya. Kita dapat menyambungnya kembali dengan menjahit. Tetapi ketika kita jahit, bentuknya itu tidak akan bisa kembali seperti semula, karena bekas putusnya masih tetap ada. Sama halnya ketika kita berbuat dosa, kita dengan Allah bisa berdamai ketika kita mau bertobat, tetapi tidak bisa kembali seperti semula, karena di dalam diri kita sudah ada rasa kesungkanan, dan di dalam diri kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa lagi. Seperti sandal yang dijahit tadi, pada saatnya nanti jahitan itu akan renggang dan bisa terputus lagi, disambung lagi dan terputus lagi. Sama, perbuatan dosa yang mengakibatkan terputusnya atau rusaknya hubungan kita dengan Allah itu dapat kita lakukan berulang. Kita bisa melakukan berulang kali, bahkan tanpa kita sadari. Kita memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi ada kalanya kita kembali lagi menjauhkan diri dari cinta kasih Allah, merusak kembali hubungan kita dengan Allah. Di situ terjadi dosa kembali. Maka mari kita berefleksi bersama. Apakah selama ini perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mengarahkan kita pada situasi kerusakan atau putusnya hubungan kita dengan Allah, kerusakan atau putusnya hubungan kita dengan sesama serta ciptaan yang lain? Apakah selama ini kita justru berbuat seenak hati kita karena kita tidak tahu mana sih perbuatan yang dikatakan berdosa, perbuatan yang dikatakan perbuatan dosa? Karena kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu sebuah perbuatan dosa, maka mari kita berefleksi masing-masing. Kita tidak bisa menentukan diri kita dan orang lain itu berdosa. Yang bisa menentukan hanyalah Allah sendiri. Tetapi dengan pengertian tadi bahwa dosa itu adalah perbuatan yang menyebabkan putusnya atau rusaknya hubungan kita dengan Allah, sesama dan ciptaan yang lain, karena kita menjauhkan diri dari cinta kasih Allah, maka kita harus tahu rambu-rambunya. Perbuatan-perbuatan apa yang membawa kita pada perbuatan dosa? Yang pasti
ketika kita melanggar 10 perintah Allah, jelas kita sedang melakukan perbuatan dosa. Atau ketika kita melanggar hukum cinta kasih untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, di situ kita melakukan perbuatan dosa. Semoga penjelasan singkat ini membantu kita semua untuk berefleksi tentang segala perbuatan yang kita lakukan. Tuhan memberkati.